Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regita Pramestia akan menjelaskan mengenai sistem pernapasan pada manusia. Apa sih yang dimaksud dengan sistem pernapasan? Jadi, sistem pernapasan merupakan proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuh organisme. Fungsi dari sistem pernapasan tersebut adalah yaitu memiliki fungsi sebagai mensuplai oksigen ke dalam sel-sel jaringan tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 sebagai hasil respirasi dan menghasilkan energi. Pusat peraturan atau pusat pengaturan sistem pernapasan yaitu terjadi di otak bagian medula oblongata. Sistem pernapasan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu sistem pernapasan internal dan sistem pernapasan eksternal. Sistem pernapasan internal yaitu terjadi di dalam sel-sel dan sistem pernapasan eksternal yaitu terjadi di dalam paru-paru. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai organ-organ yang terdapat di dalam sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama itu ada rongga hidung. Di dalam rongga hidung ini terdapat rambut-rambut halus. Nah, rambut-rambut halus ini terdapat rambut-rambut halus dan lendir. Nah, rambut-rambut halus dan lendir ini berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke dalam rongga hidung kita. Di dalam rongga hidung juga terdapat ujung-ujung syaraf pembau. Makanya hidung kita itu disebut sebagai indera penciuman. Setelah udara masuk ke dalam rongga hidung, selanjutnya udara akan masuk ke dalam faring. Nah, faring ini tempat terjadinya jalur persilangan antara sistem pernapasan dan sistem pencernaan. Kemudian udara akan masuk ke dalam laring. Nah, laring ini merupakan tempat melekatnya selaput atau pita suara. Nah, laring ini menghasilkan suara. Lalu di dalam laring terdapat yang namanya itu ada katup. Nah, katup itu disebut dengan katup epiglotis. Katup ini berfungsi untuk membuka dan menutup saluran pernapasan dan saluran pencernaan, memisahkan antara saluran pencernaan dan saluran pernapasan. Ketika bernafas, saluran pada pencernaan itu akan menutup, dan pada saat kita makan, saluran pernapasan itu akan menutup. Setelah melalui laring, udara akan masuk melalui trakea. Nah, di dalam trakea itu terdapat di ujung tenggorokan atau pangkal tenggorokan, depan tenggorokan, tersusun atas tulang-tulang rawan dan yang berbentuk cincin. Setelah melalui trakea, udara akan melalui namanya bronkus atau cabang tenggorokan. Setelah melalui bronkus, udara akan masuk ke dalam bronkiolus atau anak cabang tenggorokan. Nah, cabang dari bronkiolus ini sesuai dengan lobus yang ada dalam paru-paru. Jadi paru-paru sebelah kanan itu terdapat 3 lobus atau 3 gelambir, dan paru-paru sebelah kiri itu terdapat 2 lobus atau 2 gelambir. Setelah melalui bronkiolus, udara akan masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru ini terjadilah pertukaran udara antara oksigen dan karbon dioksida. Pertukaran ini terjadi di dalam alveolus. Setelah menjelaskan mengenai organ-organ pada sistem pernapasan, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses pernapasan. Nah, proses pernapasan ini dibagi menjadi 2, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Yang pertama yaitu proses pernapasan dada. Di dalam proses pernapasan dada yang pertama terjadi yaitu otot antar tulang rusuk itu akan berkontraksi, lalu tulang rusuk akan terangkat ke atas dan ke depan, volume rongga dada membesar dan paru-paru mengembang atau membesar, lalu tekanan udara di dalam paru-paru itu lebih kecil daripada di luar paru-paru, makanya lalu selanjutnya udara akan masuk.
Selanjutnya yaitu proses pernapasan perut. Nah, dalam pernapasan perut ini otot diafragma akan berkontraksi, diafragma akan mendatar, lalu volume dada atau volume paru-paru akan membesar, rongga dada membesar. Tekanan udara di dalam paru-paru itu lebih kecil daripada di luar paru-paru, lalu udara masuk. Begitulah proses dari sistem pernapasan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kapasitas dalam paru-paru, kapasitas pernapasan kita. Jadi kapasitas pernapasan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada kapasitas vital dan kapasitas total. Di dalam kapasitas vital itu terdiri dari udara tidal, terus udara komplementer dan udara suplementer. Apa sih yang dimaksud dengan udara tidal? Jadi udara tidal itu adalah udara pernapasan kita. Kalau udara komplementer itu adalah udara cadangan inspirasi, dan suplementer itu udara cadangan ekspirasi. Nah, kapasitas vital paru-paru ini yang pertama 500 cc udara tidal yang volume tidal, terus 1500 cc udara suplementer, 1500 cc udara komplementer. Kemudian kapasitas total paru-paru yang pertama itu ada volume tidal sama kayak kapasitas vital tadi. Yang pertama ada volume tidal yaitu 500 cc, yang kedua ada udara suplementer sebesar 1500 cc, yang ketiga ada udara komplementer sebesar 1500 cc, dan yang keempat adalah udara sisa atau residu sebesar 1000 cc. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai sistem pernapasan pada manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi pada manusia. Jadi, saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi pada manusia. Nah, sistem reproduksi pada manusia ini terdiri dari organ-organ reproduksi pada manusia. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai organ reproduksi pada laki-laki. Yang pertama itu ada yang namanya testis. Testis ini berfungsi sebagai menghasilkan sel kelamin dan hormon testosteron, tepatnya berada di tubulus seminiferus. Yang kedua itu ada yang namanya epididymis. Nah, epididymis ini sebagai tempat pematangan dan sebagai tempat penyimpanan sementara sperma. Yang ketiga itu ada yang namanya vas deferens, ini sebagai tempat pengangkutan sperma. Yang keempat itu ada yang namanya vasikula seminalis. Nah, ini berfungsi untuk menghasilkan cairan nutrisi sperma yang mengandung lendir, asam amino, dan fruktosa. Yang kelima itu ada yang namanya kelenjar postrat. Nah, kelenjar ini menghasilkan cairan sperma. Yang keenam itu ada yang namanya kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper ini menghasilkan cairan kental yang berjumlah sepasang di sepanjang uretra. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai organ reproduksi wanita. Yang pertama itu ada yang namanya ovarium. Nah, ovarium ini sebagai tempat pembentukan ovum. Yang kedua ada namanya oviduk. Oviduk ini sebagai saluran penghubung saluran ovum yang menghubungkan ovarium dengan uterus. Yang ketiga ada yang namanya uterus. Uterus ini sebagai tempat menempelnya ovum yang telah dibuahi oleh sperma. Yang keempat itu ada namanya cervix atau leher rahim. Yang kelima itu ada namanya vagina. Nah, vagina ini adalah saluran yang menghubungkan uterus menghubungkan uterus dengan lingkungan luar. Nah, di ujung-ujung cervix ini terdapat himen atau selaput darah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pembentukan sel kelamin. Nah, pada wanita dan pada laki-laki, pembentukan sel kelamin itu berbeda. Ya, pada perempuan itu disebut dengan oogenesis, dan pada laki-laki itu disebut dengan spermatogenesis. Yang pertama itu spermatogenesis, yaitu pembentukan sel kelamin pada laki-laki. Yang pertama itu ada yang namanya spermatogonium. Spermatogonium ini akan menjadi spermatosit primer
yang akan mengalami meiosis 1, masa meiosis 1 dan membelah menjadi 2, itu disebut dengan spermatosit primer dan akan mengalami proses meiosis 2 dan akan menjadi 4 spermatid. Nah, 4 spermatid ini yang akan menjadi sperma fungsional. Jadi dari satu spermatogonium akan menghasilkan 4 sel sperma yang fungsional. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai oogenesis. Nah, oogenesis ini adalah pembentukan sel kelamin pada perempuan. Nah, yang pertama itu ada yang namanya oogonium. Oogonium ini akan berubah menjadi oosit primer. Nah, oosit primer ini akan mengalami masa atau fase meiosis 1 dan membelah menjadi 2, yaitu oosit sekunder dan badan polar. Nah, setelah mengalami meiosis 1, itu selanjutnya akan mengalami meiosis yang kedua, yaitu si oosit primer itu akan membelah menjadi 2, tetapi badan polar ini tidak membelah. Jadi oosit primer akan membelah menjadi 2, yaitu menjadi ovum dan akan menjadi badan polar. Sehingga pada oogonium, pada oogenesis. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai oogonium. Oogonium ini adalah pembentukan sel kelamin pada perempuan. Oogonium yang pertama itu ada yang namanya oogenesis. Oogenesis ini akan berubah menjadi oosit primer. Nah, setelah berubah menjadi oosit primer, akan mengalami masa meiosis 1. Masa meiosis 1 ini, oosit primer akan membelah menjadi 2, yaitu oosit sekunder dan badan polar. Lalu akan mengalami meiosis kedua, yaitu pembelahan oosit sekunder menjadi ovum dan badan polar yang kedua. Jadi sehingga proses oogonium itu satu sel oogonium akan menghasilkan satu sel ovum. Jadi dalam sistem reproduksi kita mengenal yang namanya fertilisasi atau pembuahan dan menstruasi. Jadi fertilisasi adalah proses peleburan antara sel sperma dan sel ovum yang telah matang dan menghasilkan zigot. Sedangkan menstruasi yaitu peristiwa luruhnya dinding sel ovum yang telah matang tetapi tidak dibuahi bersamaan dengan dinding endometrium yang robek. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.